namanya sound system. Jangan pernah meremehkan kabel sama konektor aja, itu aja. Kalau di sound system kalau mau bagus harganya bagus. Ya, kawan-kawan, jumpa lagi di channel LPDK. Kali ini di depan kita sudah tersaji, ini ya, tersaji perkabelan gitu ya. Itu ya bareng Kang Rian. Nanti kita akan ngulik-ngulik soal dunia kabel dan kepala-kepalanya gitu ya. Itu dia. Nah, kadang-kadang kita pakai yang mana suka salah tuh Kang. Jadi dipaksain pakai yang satu gitu ya. Terus ini butuhnya yang ini itu. Nah, ini saya bertanya sebagai seorang yang pernah nyoba-nyoba dan pernah bikin speaker jebol gitu ya. Jadi bisa lah. Sebenarnya kalau kabel dalam dunia audio tuh ada jenisnya apa aja sih Kang? Bisa dibedain atas apa tuh biasanya? Kalau di audio ya, itu sih sesuai kebutuhannya ya. Kalau kita pakai speaker pasif, ya kita kasihnya tuh yang ya isi dua. Speaker pasif itu maksudnya yang speaker yang tidak perlu di powernya dari tanpa listrik, ya, tanpa listrik lah. Jadi kita pakai yang dua biasanya. Isi dua, ya itu negatif sama positif aja. Yang kayak gini ya berarti? Ya, contohnya seperti ini sih. Jadi nanti kepalanya? Kepalanya kita pakainya itu pastinya sih speak-on ya. Speak-on namanya ya? Speak-on. Jadi speak-on. Jadi kepala yang dimasukin buat speaker biasanya. Betul. Gitu. Nah, itu biasanya jaraknya harus jauh nggak dari sini? Atau bisa jauh atau ada batasnya biasanya? Kalau untuk ini apa namanya speaker itu 10-15 meter masih oke. Nah ini kalau gitu berarti kalau dua gitu berarti tergolongnya ini ya unbalance ya berarti ya. Unbalance betul. Jadi tidak karena si apa namanya apa sih istilahnya kalau unbalance kalau gitu. Karena isinya dua sih. Kalau misalkan balance kan kita mesti ada 3 kabel, ada negatif, positif sama ground ya. Grounding. Nah, tipe-tipe kabel yang seperti ini ya berarti. Ya, itu lebih ke kabel audio sih, kabel mic dia. Karena dia akan sering dipakai ada aliran listrik di dalamnya ya kalau untuk. Betul. Ya, itu. Oke, nah apalagi tuh biasanya ini speaker biasanya pakai itu. Terus kalau speaker kan kita pakainya ini ya, kabelnya isi 2 sama si speak-on. Speak-on juga kan dia isinya ada 2 pin sama ada 4 pin. Nah, itu tergantung kebutuhan nanti ya masing-masing nih. Maunya di sana mau berapa pin gitu. Perbedaannya karena kalau 2 pin sama 4 pin itu karena apa tuh biasanya? Biasanya kan ada speaker itu yang isinya 4 ya. Maksudnya speak-onnya gitu. Oke, ada juga yang emang 2 ya. Ini yang kita contohnya yang 4 pin. Biasa saya kalau pakai 4 pin ini pakainya ini 1 min 1 plus. Nah, begitupun di speakernya nanti 1 min 1 plus gitu. Ini yang buat ini nih speaker gitu ya. Speaker gitu. betul. Dan terutama yang tadi yang pasif ya berarti ya. Speaker pasif betul, tanpa listrik. Yang lain kira-kira butuhnya apa tuh? Kan saya lihat macam-macam tuh kabel-kabel ini. Nah, kalau kabel kita kabel mic ya. Ini kabel mic nih. Nah, ini contoh ini. Kabel mic kita ini sih sebenarnya kalau di pro audio ya, kabel sama konektor itu sangat penting kalau menurut saya ya. Ya terkadang kan customer kan taunya konektornya yang murah aja, kabelnya yang murah aja. Nah, padahal kan itu sangat penting. Semua sinyal ada di sini. Nah, sama konektor juga. Jadi kan ceritanya si mic-nya kan itu apa ya, audionya diubah jadi listrik ya. Betul, diubah jadi listrik, masuk ke mic itu 0,1 sih. Nah, jadi ini biasanya dicolok ke mic-nya ya, yang itu ya. Ini ke yang male sama male ini pasti ke mixer karena input. Nah, kalau ini ke mic-nya. Jadi karena dia nerima output dari mic ya. Gitu. Soalnya penyebutan ini tuh bermacam-macam sih. Ada yang bilangnya apa aja selain Canon, terus XLR. Ya di lapangan suka ngomong gitu ya. Ada kaki 3. Ya gimana kita ketemu customernya aja. Jadi biasanya yang sana masuk ke mixer ya. Kalau ini kayaknya bisa lumayan panjang ya kalau yang 3 gini. Kabel mic juga pasti ini ya ada batasnya. Ya. 10 meter sih kalau menurut saya masih oke lah. Nah, itu biasanya yang buat mic nih ya. Jadi untuk mic. Karena ada aliran listrik yang dialirkan untuk sampai ke mixernya tadi ya. Mixer yang tadi. Audio diubah ke listrik. Nah, nanti buat ini ya, buat di mixer, habis itu nanti dari speaker yang ubah jadi suara lagi. Betul. Apa lagi nih kira-kira? Ini kayak yang kayak gini nih. Oke. Kalau kan kabel ini sih saya ya. Lebih ke playback ya, untuk play musik kalau saya ya. Jadi seperti apa misalnya kalau jadi harusnya sih masing-masing apa namanya
mixer kan beda-beda nih, tergantung pemakaian nih di sana. Ada mixer atau ada amplifier. Nah, ini yang saya tunjukin ini pakainya yang nanti amplifier. Jadi kita mainin musik di sini. Iya, ini kan 1 keluar 2 nih. Ya, nah, yang jack 3,5 ini kan untuk bisa ke laptop atau ke handphone. Betul. Nah, untuk yang si RCA-nya masukin ke speakernya ini. Iya, LR-nya. Betul. Biar stereo lah gitu. Nah, jadi biasanya itu 2 ya, berarti di iya, 1 keluar 2 ini. Oke. Playback ini. Dan kabelnya lebih tipis ini karena ini nih biasanya. Karena ya, ini saya pakainya yang kabel kecil. Kan untuk play musik aja sih. Ya, jadi dan jaraknya juga nggak akan terlalu jauh ya. Nggak jauh. Si sumber ininya. Paling jauh ya 3 meter sih. 3 meter lah. Oke. Apalagi nih Kang kira-kira yang kita kabel instrumen. Nah, ini biasanya dipakai buat yang kayak gitar itu solok gitar, ya. Ini kan ya. Kalau gitar sih ini tergantung pemakaian di sana juga ya. Si pemakai ya. Biasa sih pakainya mono. Nah, tapi kalau kabel mono, kalau menurut saya itu sih nggak boleh terlalu panjang karena terlalu panjang akan noise. Banyak noise-nya ya. Iya, betul. Yang membedakan di kepalanya nanti ya atau di kepalanya. Kalau mono kan kita gelangnya aja ya. Ya, gelang, sebutnya gelang ya. Biasa kan begitu. Gelangnya itu 1 kan. Nah, kalau sebetulnya dibilang ini ya mono. TS apa di Apanya? Ya ini sebenarnya kabel mono kan gitu. Mono, ini TS. Nah, TS kan. Kalau ini yang ketiga kan ada yang 1 dan 2 ya. Nah, itu 2. Ini TRS. TRS. Jadi ini biasanya buat instrumen ya. Instrumen. Dan dipasang dalam jarak yang dekat ke ini ya, ke mixer ataupun ke speakernya ya. 3-5 meter masih oke. Nah, lewat dari situ mungkin ya noise-nya akan mulai tuh. Pertanyaannya kenapa nggak pakai yang ini aja kalau biasanya kalau instrumen, kenapa harus yang ini kalau biasanya? Kebanyakan sih untuk instrumen ya. Pakainya sih mono ya. Kalau timbangannya karena apa itu? Karena maksudnya toh pakai ini juga sebenarnya bisa kan? Bisa aja. Karena ya butuhnya itu nggak panjang gitu. Cuma 3-5 meter ya. Masalah ini efisiensi juga ya? Iya, tergantung kebutuhannya sih. Nah, biasa kalau pakai yang TRS itu sih kan ini kan ada negatif, positif sama groundingnya kan. Jadi 3 ya, dia 3 di kabel ya. 3 ya. Kalau ini kan 2 kan tadi. Betul. Nah, jadi kalau mau 10 meter ya masih aman sih kalau menurut saya ya. Iya, gitu. Aman. Nah, ini kadang-kadang ada yang ini dibalik ya, kepalanya jadi ini berarti apa nih? Sama sih kayak yang itu kan? Sama. Bedanya dia ininya ini ya, RCA gitu. ya. Untuk play musik juga ya biasanya. Betul. Kalau konektor itu sih ya tergantung kebutuhan sih sebenarnya. Iya. Nah, jadi kalau tadi kebutuhannya apa sih Mas? Maksudnya kalau ngeliat kan tadi Kang Rian bilang kan itu buat speaker biasanya gitu kan. Terus yang ini biasanya kalau play musik dari yang CA-nya pakai musik ya gitu. Itu yang buat mic ke ini gitu. Kabel mic sih sama speaker aktif sih sama ya. Kalau saya kabelnya konektornya juga sama. Nah, hanya karena kan tadi kan arus listriknya masuk ya di sana. Iya, hanya kan kalau kita untuk mic ya kita mesti ukur juga nih, jangan terlalu panjang. Nah, kalau kabel speaker 10 meter masih oke lah. Kalau untuk kebutuhan yang kadang-kadang butuh jauh gitu biasanya diapain Mas? Dia kalinya seperti apa? Jauhnya ini seberapa panjang nih? Kan biasanya kalau konser tuh kadang-kadang panjang tuh sampai ada yang di atas 10 meter kan, ada yang sampai 20 tuh. Kalau konser-konser begitu sih biasa dia pakainya sih snackable ya. Jadi dari FOH biasa kan, itu dia kasih snackable ke arah panggung. Nah, dari si panggung itu nggak jauh-jauh nih ke FOH kan berapa meter itu. Nah, jadi dicoloknya itu ke si snackable. Nah, jadi sebenarnya dia kalian di sana ya. Betul. Jadi prinsipnya sebenarnya seperti kabel yang biasa seperti ini ya. Iya, betul sekali. Risikonya apa sih Kang kalau misalnya kita pakai katakanlah buat speaker atau kalau kita paksain tuh pakai mic yang ini gitu. Ada penggunaan yang salah, paling parah risikonya seperti apa? Kebanyakan sih pasti delay ya suaranya ya. Delay. Jadi telat gitu. Misalnya kita pakai apa tuh? Terus suaranya juga akan berkurang gitu kalau terlalu panjang juga. Jadi semaksimal mungkin sih diusahakan jangan lah 10 meter lah. Apalagi kalau kabel-kabel yang tadi yang 2 tadi ya, yang unbalance. Iya, itu unbalance. Jadi kalau bisa deket dari sumbernya sama. Iya, gimana kan kalau misalkan kita lihat konser nih, itu si power pasti ada di belakang si speaker tuh. Iya. Nggak mungkin ada di FOH. Karena terlalu jauh juga nanti. Nanti kan kabel speakernya kan masuk ke power. Oke. Jadi mereka mengakalinya dengan cara seperti itu ya? Iya, betul. Jadi ya semua dari snackable sih. Nah ini kalau ini apa nih? Oh yang ini belum dilihat nih. Nah, ini unik nih kepalanya nih. Ya ini kelihatan nih, ini kepalanya kan RCA. Iya. Ini yang 3, yang 2 TS. Apa tuh TRS sama ini ya? Kalau ini apa nih? Ini sih lebih ke jack 3,5 ya.
Ini sih biasanya kepalanya untuk ya tadi untuk handphone, untuk apa namanya laptop bisa juga. Hanya ini untuk play musik aja. Kalau di headset kita biasa, ini kan ada 3 nih gelangnya nih. Nah itu satunya kita buat mikrofon. Oh iya, makanya bertiga. Kalau ini cuma 2 berarti. Cuma 2 aja. Kalau 3 berarti dia ada mikrofonnya. Tapi kalau untuk play musik itu tidak disarankan. Karena biasanya? Karena ya ada mikrofonnya, nanti ada suara masuk lagi. Oh iya, jadi ada ini ya, jadi yang lain gitu ya. Cukup pakai yang gelang 2 aja. Jadi bedanya gelang 2 sama gelang 3, yang satu itu bisa ada mic-nya, ya? Ada mic-nya aja sih. Dan karena ada arus listrik yang dialirkan kan. Betul. Seperti itu. Nah, ini apalagi nih yang kita perlu ketahui soal kabel nih kalau menurut Kang Rian yang penting banget. Terutama sih untuk pengguna ini ya apa namanya sound system. Jangan pernah meremehkan kabel sama konektor aja, itu aja. Ya, meremehin itu maksudnya gimana tuh? Ya kayak beli yang murah-murah aja gitu. Jadi contohnya nih kita beli speaker yang di atas 10 juta atau 20 juta gitu. Beli konektornya yang murah ya sekitar yang 20.000. Itu kan jadi kebanting ya. Nggak cocok lah gitu, nggak balance ya. Risikonya apa biasanya kalau seperti itu? Noise-nya banyak terutama ya paling. Pasti itu noise, terus konektor juga itu kan penting gitu. Jadi kualitas untuk konektor yang baik biasanya karena apanya? Yang membedakan harga murah sama mahal itu biasanya apa, Bang? Dari tembaga ininya sih. Kita cara soldernya ya. Kalau yang murah itu rata-rata tuh bisa dikerok dulu pakai cutter, baru timahnya nempel. Nah, kalau yang mahal biasanya kalau yang mahal mah langsung aja kita. Nah, itu aja sih bedanya. Tapi tipsnya ini nih, nih. Kan Akang ini selaku yang sering jualan alat juga ya, jadi bisa ngerekomendasiin produk yang bagus seperti itu gitu. Ada beda nggak misalnya kalau dipakai buat rumah sendiri, buat studio kecil gitu kan, dengan dipakai buat ini biasanya pemilihan yang paling utama apa itu kalau untuk kabel? Kalau untuk kabel sih kita sih pakainya sih yang kebanyakan sih yang ini ya audio ya, yang kaki 3 yang balance ya. Yang balance ya. Ya makanya kita kembali lagi ke kebutuhannya sih kalau kita. Ya biasanya kalau yang unbalance tuh dipakai untuk jarak-jarak yang dekat. Gitu. Iya betul, karena kan itu kalau kejauhan ya tadi akan terjadi noise. Tapi risiko juga tadi ya, kalau yang balance dipakai buat misalnya play musik juga kadang-kadang masalahnya noise-nya karena kemungkinan ada ini ya, yang dari 3 tadi kan jadi mic juga ya, suara mic. Iya, gitu. Kalau ininya yang ketiga ya. Jadi kalau bisa juga yang buat play musik yang pakai ini ya RCA atau yang kakinya 2 tadi ya. RCA atau tidak pakai ini bisa juga. Ujungnya ya. Nah, makanya tergantung alat di sana juga. Kalau ke mixer sih biasanya kalau yang udah profesional itu pakainya XLR. Nah, XLR. Untuk masukin ke mixernya ya. Iya. Tapi dari sumbernya pakai yang bisa yang RCA atau yang tadi yang kakinya 2. Iya, makanya tergantung kebutuhan di sana aja sih. Oke, ini menarik sih. Jadi kita belajar untuk ini ya, sesuai ya dengan kebutuhan apa yang mau dipakai gitu kan, dan jangan sampai maksain gitu ya, jangan sampai itu malah terjadi kan risiko paling utamanya noise ya tadi ya. Betul. Risiko yang keduanya yaitu jadi kayak ini menghasilkan. Jadinya kabel sama konektor itu sangat penting. Itu aja sih. Biasanya kalau di lapangan nih. Kadang-kadang kan suka ada ini ya, mungkin ada yang agak bocor dikit atau apa gitu, atau luka atau gimana gitu. Nah, itu kembali lagi kita ke solderan masing-masing ya. Nah, kalau lagi ngantuk gimana? Plusnya terbalik, suaranya kan akan... itu bisa terjadi ya pas lagi masang ya? Jadi bisa juga. Makanya kan kita kembali lagi ya tergantung soldernya nih. Suka ada yang gitu ya, dan tadi ya kualitas emang harganya memang nggak bohong ya biasanya. Tidak bohong pasti. Kalau di sound system kalau mau bagus harganya bagus. Ya optimal lah ya dengan kebutuhan gitu ya. Kalau memang di lapangan dan butuh power yang besar kayaknya memang harus beli kabel yang ya investasi lebih besar ya di kabel yang pasti bagus. Harus disesuaikan lah masing-masing semua. Oke. Apalagi nih tips buat kita nih buat perkabelan? Yang masih kurang ada yang tambahan sih selaku yang suka make dan suka menjual dan pernah merusak. Kalau merusak sih ya, yang pasti sih kita kalau beli kabel itu ya yang bagus, konektornya bagus dan soldernya juga bagus. Itu harus dicek ya, beneran dicek banget. Harus ya, dicek itu semua. Kita bisa ngelihat tadi pas di dalam lihat gimana tembaganya di dalam, kita bisa. Pasti itu. Dan biasanya kan kalau udah biasa punya satu merek tertentu kita udah tahu ya spesifikasi yang seperti itu ya. Pasti. Kita pakai seperti itu.
Oke, ini kayaknya secara umum ya, berarti kabel-kabel yang dipakai dalam dunia audio ya? Iya, umum. Ini yang banyak dipakai sih. Ya, dari mic ke mixer, dari instrumen ke mixer gitu ya, atau langsung ke speakernya gitu kan. Yang dipakai speaker seperti apa? Atau kalau kita play musik dari alat yang sudah ada seperti laptop atau HP gitu ya, ini biasanya dipakai yang seperti ini. Iya. Sebisa mungkin jangan salah pakai yang guna ya, seperti itu. Kadang-kadang ada yang dipaksain kan, pasti aja gitu. Tapi risikonya tadi ya, kalau nggak noise. Itu tadi. Tapi kita sering ketemu ya sama maksudnya orang customer, yang customer yang ada kan kabel seperti ini pabrikan. Ya. Ya itu murah sih. Nah, hanya kan sekali boleh pakai nggak apa-apa. Ya. Tapi 2 kali 3 kali ya itu udah akan resek-resek itu udah rusak gitu. Mending itu karena biasanya karena solderannya kurang bagus ya atau di ya. Pertama solderan, kedua ya pasti konektornya juga. Konektornya memang udah ini. Iya. Hanya untuk pemakaian ini kayaknya ya. Iya. Harus yang kecil. Oke, ini menarik sih, kita bisa cari-cari info lebih jauh ya. Teman-teman kalau mau pakai speaker yang lebih bagus, pakai mic yang lebih bagus, harus pikirin juga ya kabelnya ya, gitu. Pasti. Kabel dan konektornya gitu. Iya, itu penting. Jadi investnya jangan cuma di alat yang ada jadi ya, tapi kabelnya enggak gitu. Iya, ya. itu dia. Harus sesuai. Mau tahu lebih jauh nanti ikut kelasnya LPDK ya, biasanya. Boleh, segera datang aja. Dulu waktu ikut kelas singkat sempat belajar ini juga ya? Sempat. Semua ya? Kita dibelajarkan kok. Jadi ada soal kabel juga salah satunya ya. Jadi intinya baik yang mengubah dari audio jadi sinyal listrik gitu kan, maupun akhirnya juga jadi yang ini, jadi pakai yang dua tadi yang balance atau unbalance gitu ya. Jadi yang kayak dua tadi sama akhirnya kan unbalance ya. Nah, kalau yang ini yang balance-nya gitu ya. Sesuai dengan kegunaan yang mau kita pakai. Sesuai kebutuhan sih. Kebutuhannya seperti apa di sana gitu. Kita tinggal rekomendasikan. Yes. Kalau kita belajar bisa banyak dan ini sebagai dasar lah ya. Lebih jauh nanti mungkin bisa diketahui lagi ya perangkatnya seperti apa, mana yang kabelnya 2, mana yang kabelnya 3, terus mana yang ini kelemahannya apa. Kalau pakai yang itu nanti kita bisa pelajari lebih jauh. Nanti di kelas-kelasnya LPDK itu bakal dibahas nih. Semua pasti dibahas. Iya. Makasih banget Kang ya. Sudah bagi Kang Rian di sini dan teman-teman yang menyaksikan gitu ya. Teman-teman pernah punya masalah dengan kabel gitu ya atau konektor? Nah, boleh share ya. Pertanyaan juga boleh nanya nanti di sini ya. Nah, nanti mungkin yang jawab nanti Kang Rian ya. Atau para pengajar di LPDK nanti bisa ngasih jawaban buat sana ya. Jadi pakai yang mana, kebutuhannya apa, coba diperhatikan dan waktu searching itu bagus. Nah, invest yang besar tuh jangan cuma di mic sama speakernya doang ya. Pasti. Di kabel juga kita perlu harus memperhatikan. Gitu. Terima kasih banget Kang Rian udah berbagi. Terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di obrolan LPDK berikutnya. Pasti kita akan bahas banyak hal yang menarik soal dunia audio. Sampai jumpa kawan-kawan semua. Dadah. Thank you.